Halo semua, perkenalkan kami dari Universitas Katolik Musi Caritas Palembang, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi kami tentang pengelolaan kualitas dan kendali proses statistik. Selamat menyaksikan. Apa itu kualitas dan strategi? Seperti yang ditemukan oleh Arnold Palmer Hospital dan berbagai organisasi lainnya, kualitas adalah tonik yang sangat bagus untuk meningkatkan operasional. Pengelolaan kualitas dapat membantu dalam membangun strategi yang berhasil dalam diferensiasi, biaya rendah, dan respon. Sebagai contoh, mendefinisikan ekspektasi kualitas pelanggan telah berhasil membantu Bosch Group mendiferensikan stereo speakernya sebagai yang terbaik di dunia. Dalam gambar 6.1, kualitas dan strategi dapat dilihat bahwa gambar 6.1 menyarankan perbaikan pada kualitas membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya-biaya, di mana keduanya dapat meningkatkan profitabilitas. Peningkatan pada penjualan biasanya terjadi sebagai kecepatan perusahaan merespon peningkatan atau penurunan harga jual dan meningkatkan reputasi mereka untuk produk yang berkualitas. Sama halnya, peningkatan kualitas dapat menurunkan biaya saat perusahaan meningkatkan produktivitas dan menurunkan pengerjaan kembali, scrap atau barang sisa dan biaya garansi. Dalam gambar 6.2 dapat dilihat bahwa gambar 6.2 menjabarkan rangkaian aktivitas bagi perusahaan untuk digunakan dalam mencapai manajemen kualitas total atau Total Quality Management (TQM). Strategi kualitas yang berhasil memanajemen kualitas yang berhasil dimulai dari budaya organisasi yang menumbuhkan kualitas, diikuti dengan pemahaman atas prinsip-prinsip kualitas, kemudian melibatkan karyawan dalam aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengimplementasikan kualitas. Selanjutnya, pendefinisian kualitas. Tujuan seorang manajer operasional adalah untuk membangun sistem manajemen kualitas total yang dapat mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Manajemen kualitas total menangani pelanggan. Hasilnya, kami menerima definisi kualitas sebagaimana yang digunakan oleh American Society for Quality, keseluruhan fitur dan karakteristik sebuah produk atau jasa yang mengandalkan pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dijanjikan dan tersirat. Beberapa definisi kualitas adalah berdasarkan pada pengguna atau user base. Mereka mengusulkan kualitas tersebut terlihat pada mata yang melihatnya. Bagi manajer produksi, kualitas adalah berdasarkan pada manufacturing atau manufacturing base. Pendekatan yang ketiga adalah berdasarkan pada produk atau produk base yang melihat kualitas sebagai variabel yang tepat dan dapat diukur. Selanjutnya, implikasi dari kualitas. 1. Reputasi perusahaan. Sebuah organisasi dapat mengharapkan reputasinya sebagai kualitas menjadi baik atau jahat untuk mengikutinya. Kualitas akan muncul dalam persepsi mengenai produk baru perusahaan, praktik kerja, dan hubungan pemasok. 2. Kewajiban produk. Pengadilan semakin menahan organisasi yang merancang, memproduksi, atau mendistribusikan barang dan jasa yang rusak, yang bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang dihasilkan dari penggunanya. Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyusun dan mendorong standar tersebut. Makanan yang tidak bersih, yang menyebabkan penyakit, baju tidur terbakar, ban yang copot, tangki bensin mobil yang meledak pada dampaknya, akan menyebabkan biaya hukum yang besar, ganti rugi atau kerugian yang besar, dan pemberitaan yang buruk. 3. Implikasi global. Pada era teknologi, kualitas menjadi perhatian internasional, begitu pula OM. Untuk kedua, perusahaan dan negara untuk bersaing secara efektif dalam ekonomi global, produk harus dapat memenuhi kualitas, rancangan, dan ekspektasi harga global. Produk interior merusak profitabilitas perusahaan dan neraca pembayaran negara. Selanjutnya, penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige. Implikasi global atas kualitas adalah sangat penting. Sampai AS telah menerbitkan penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige, pemenang termasuk perusahaan seperti Motorola, Milliken, Kerok, FedEx, Ritz-Carlton Hotel, AT dan T, Cadricat, dan Texas Instruments. Jepang juga memiliki penghargaan serupa, Deming Prize, dinamai seorang berkebangsaan Amerika, Dr. W. Edward Deming. Standar kualitas internasional ISO 9000. ISO 9000 adalah standar kualitas dengan pengakuan internasional. Fokusnya adalah untuk menambah sukses melalui 8 prinsip pengelolaan kualitas.
yaitu 1. Kepemimpinan manajemen tertinggi, 2. Kepuasan pelanggan, 3. Perbaikan berkelanjutan, 4. Melibatkan manusia, 5. Analisis proses, 6. Menggunakan dukungan data-data dividen, 7. Pendekatan sistem manajemen, 8. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Standar ISO mendorong pembentukan produser pengelolaan kualitas, dokumentasi terperinci, instruksi kerja, dan pencatatan seperti penghargaan Belgrade, penilaian termasuk penilaian diri dan identifikasi masalah. Tidak seperti Belgrade, organisasi dengan sertifikat ISO harus diaudit kembali setiap 3 tahun sekali. Selanjutnya, biaya kualitas atau GOQ. 4 kategori utama dari biaya berkaitan dengan kualitas disebut biaya kualitas atau cost of quality sebagai berikut. 1. Biaya pencegahan, yaitu biaya yang terkait dengan pengurangan potensi barang atau jasa cacat, atau contoh pelatihan, program peningkatan kualitas, biaya penilaian, biaya terkait dengan evaluasi barang, proses, bagian, dan jasa. Contohnya percobaan, lab, dan pemeriksaan atau pengawasan. 3. Biaya kegagalan internal, biaya yang diakibatkan dari produksi barang atau jasa yang cacat sebelum dikirim ke pelanggan. Contohnya pengerjaan kembali bahan sisa dan penghentian. 4. Biaya kegagalan eksternal, biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Contohnya pengerjaan kembali, retur barang, tanggung jawab, kehilangan goodwill, dan biaya untuk masyarakat. Di sini dapat kita lihat biaya kualitas CQK pada tabel 6.1, pemimpin dalam bidang pengelolaan kualitas. Dapat dilihat bahwa yang pertama, pemimpin yang bernama W. Edward Deming, filsafah atau kontribusinya, Deming bersikeras manajemen bertanggung jawab untuk membangun sistem yang baik. Karyawan tidak dapat memproduksi barang di mana pada rata-rata melebihi kualitas dari apa yang proses dapat diproduksi. 14 poin untuk mengimplementasikan perbaikan kualitas disajikan pada bab ini. Yang kedua, Joseph M. Juran, pelopor dalam mengajarkan orang Jepang bagaimana meningkatkan kualitas. Juran sangat mempercayai dalam manajemen tertinggi, komitmen, dukungan, dan keterlibatan dalam usaha kualitas. Dia juga orang yang mempercayai tim terus-menerus berusaha untuk meningkatkan standar kualitas. Juran bervariasi dari Deming dalam hal memfokuskan pada pelanggan dan mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk digunakan, belum tentu spesifikasi tertulis. 3. Arman Falgenbaum. Bukunya pada 1961, Total Quality Control, mencantumkan 40 langkah untuk proses perbaikan kualitas. Dia melihat kualitas bukan sebagai suatu alat, namun sebagai hasil keseluruhan yang mengintegrasikan proses sebuah perusahaan. Pekerjaannya dalam sebagaimana orang belajar dari kesuksesan masing-masing membawa kepada hasil kerja sama tim yang lintas fungsi. Selanjutnya, pengelolaan kualitas dan etika. Bagi manajer operasional, pekerjaan yang paling penting adalah untuk memberikan kesempatan keamanan dan barang atau jasa yang berkualitas kepada pelanggan. Pengembangan produk dengan kualitas buruk disebabkan rancangan dan proses produksi yang lebih tinggi, tetapi juga menyebabkan cedera, perkara hukum, dan meningkatkan regulasi pemerintah. Jika perusahaan percaya telah memperkenalkan produk yang dipertanyakan, tindakan yang etis harus dapat menentukan tindakan tanggung jawab. Ini dapat berupa penarikan kembali di seluruh negara, seperti yang dilakukan oleh Johnson & Johnson untuk Tylenol dan Pritter untuk air murni bersoda. Saat masing-masing dari produk tersebut ditemukan terkontaminasi, pabrik harus menerima tanggung jawab dan segala produk yang berkualitas buruk yang lepas ke masyarakat. Jadi mereka akan bertanggung jawab, sehingga pihak dalam produksi dan pemasaran produk yang berkualitas buruk, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan pemasok distribusi, dan kreditur harus bertanggung jawab. Selanjutnya, manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total atau Total Quality Management (TQM) mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi secara keseluruhan mulai dari pemasok sampai ke pelanggan. Ahli kualitas W. Edward Deming menggunakan 14 poin untuk mengidentifikasi bagaimana dia mengimplementasikan TQM. Kami mengembangkan ini menjadi 7 konsep untuk program TQM yang efektif. 1. Perbaikan berkelanjutan. 2. Six Sigma. 3. Pemberdayaan karyawan. 4. Tolak ukur. 5. Tepat waktu. 6. Konsep Taguchi. Dan 7. Pemahaman alat TQM. Perbaikan berkesinambungan. Perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, tindakan Walker Sedgwick, pelopor lain dalam pengelolaan kualitas, mengembangkan model melingkar yang dikenal sebagai PDCA atau Plan Perencanaan, Do Pelaksanaan, Cek Pengecekan, Edge Penindakan sebagai versinya dari perbaikan berkelanjutan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 1. Perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah dan membuat rencana. 2. Pelaksanaan, yaitu menguji rencana. 3. Pengecekan, apakah rencananya berjalan. 4. Tindakan mengimplementasikan rencana dokumen. Baik, selanjutnya adalah Six Sigma atau Sigma 6. Six Sigma adalah program yang direncanakan untuk mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Six Sigma adalah sistem yang komprehensif, sebuah strategi, sebuah disiplin, dan seperangkat alat untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan bisnis. Yang pertama adalah merupakan strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Merupakan disiplin karena mengikuti model Six Sigma yang dikenal dengan DMAIC, 5 proses perbaikan. 1. Menentukan atau definish tujuan rencana, cakupan, dan hasil lalu menentukan informasi proses yang dibutuhkan. Mengingat definisi kualitas dari pelanggan, mengukur, measure proses dan mengumpulkan data. 3. Menganalisis data, memastikan berulang kali hasilnya terdapat duplikasi atau tidak, dan reproduksibilitas yang lain mendapatkan hasil yang sama. Perbaikan atau improve dengan memodifikasi atau merancang ulang prosedur dan proses yang ada, mengendalikan atau kontrol proses yang baru untuk memastikan tingkat kinerja dipertahankan. Merupakan 7 alat yang kami perkenalkan secara ringkas dalam bab ini, yaitu lembar periksa, diagram pencar, diagram akibat dan dampak, grafik Pareto, diagram alur, histogram, dan pengendalian proses statistik. Diketahui perusahaan Motorola mengembangkan Six Sigma pada tahun 1980-an dalam menanggapi keluhan pelanggan mengenai produknya dan dalam menghadapi persaingan yang ketat. Perusahaan pertama-tama menentukan tujuan dari mengurangi cacat sebesar 90% dalam setahun. Telah mencapai beberapa hasil yang impresif melalui melakukan tolak ukur terhadap pesaing, meminta ide-ide baru dari karyawan, mengganti rencana penghargaan, menambah pelatihan, dan pembenahan proses krisis yang didokumentasikan prosedurnya. Ke dalam apa yang disebut Six Sigma dalam jasa, termasuk SDM, penjualan, layanan pelanggan, dan jasa atau kredit. Dapat dilihat pada gambar berikut, implementasi Six Sigma sebuah komitmen yang besar. Memang program Six Sigma yang berhasil di setiap perusahaan, mulai dari GE sampai ke Motorola, ke DuPont, ke Texas Instruments, membutuhkan komitmen waktu, terutama mulai dari manajemen puncak. Rancangan Six Sigma yang berhasil berkaitan jelas dengan arahan yang strategis dari perusahaan merupakan manajemen langsung berbasis tim, pendekatan kepemimpinan ahli. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan atau employee empowerment berarti melibatkan karyawan di setiap langkah dari proses produksi. Cara untuk membangun pemberdayaan karyawan tersebut, yang pertama adalah membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan. 2. Mengembangkan pengawas yang terbuka dan sportif. 3. Memindahkan tanggung jawab dari kedua manajer dan staf kepada karyawan produksi. 4. Membangun organisasi dengan moral yang tinggi. 5. Menciptakan struktur organisasi yang formal sebagai tim dan siklus kualitas. Tim dapat dibentuk untuk mengatasi bermacam-macam isu. Perhatian utama tim adalah kualitas, sebuah tim yang biasa dikenal sebagai lingkaran kualitas. Lingkaran kualitas atau quality circle adalah sekelompok karyawan yang bertemu secara reguler untuk memecahkan pekerjaan pada masalah tersebut. Selanjutnya yaitu tolak ukur. Tolak ukur adalah bahan lain di dalam proses TQM suatu organisasi. Tolak ukur melibatkan pemeliharaan standar barang, jasa, biaya, atau praktik yang mewakili kinerja yang paling baik untuk proses atau aktivitas sangat serupa dengan milik sendiri. Idenya adalah untuk mengembangkan target di mana untuk ditembak, lalu untuk mengembangkan standar atau tolak ukur terhadap apa yang akan dibandingkan kinerja. Langkah-langkah untuk mengembangkan tolak ukur adalah 1. Menentukan apa yang akan dilakukan tolak ukur. 2. Membentuk tim untuk tolak ukur. 3. Mengidentifikasi mitra tolak ukur. 4. Mengumpulkan dan menganalisis informasi tolak ukur. 5. Mengambil tindakan untuk menyamai atau melewati tolak ukur. Pengukuran kinerja yang umum digunakan dalam tolak ukur termasuk presentasi atas barang cacat, biaya per unit atau per pesanan, waktu pengerjaan per unit, waktu respon layanan, imbal hasil atau investasi, tingkat retensi pelanggan. Tolak ukur internal saat sebuah organisasi cukup luas untuk memiliki banyak divisi atau pendekatan alami adalah tolak ukur internal. Data lebih mudah didapat daripada dari luar perusahaan. Tepat waktu atau just in time. Falsafah di balik konsep tepat waktu adalah salah satu perbaikan dan peningkatan penyelesaian masalah. Sistem JIT dirancang untuk menghasilkan atau mengirim barang pada saat dibutuhkan. JIT berkaitan dengan kualitas dalam 3 cara sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa membaca JIT terdapat 3 cara yang dapat teman-teman lihat sebagai berikut ini. Selanjutnya adalah konsep Taguchi. Genichi Taguchi telah memberikan kita 3 konsep yang ditunjukkan untuk memperbaiki baik produk maupun proses kualitas. Kekuatan kualitas, fungsi kehilangan kualitas, dan kualitas yang berorientasi sasaran. Kekuatan kualitas atau quality rebus. Produk adalah produk yang dapat dihasilkan secara seragam dan secara konsisten dalam bidang manufacturing,
dan kondisi lingkungan. Ide dari Taguchi adalah menghilangkan efek dari kondisi yang merugikan ketimbang menghilangkan penyebabnya. Taguchi menyarankan bahwa menghilangkan penyebabnya dan lebih efektif dalam menghasilkan produk yang kuat. Dengan cara ini, variasi yang kecil dalam material dan proses tidak menghancurkan kualitas produk. Fungsi kerugian kualitas atau quality loss function (QLF) meningkatkan seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya-biaya tersebut meningkat saat proses tersebut berpindah menjadi sesuai dengan keinginan pelanggan. Biaya-biaya ini mencakup tidak hanya kepuasan pelanggan, namun juga garansi dan biaya perbaikan, inspeksi internal, perbaikan dan biaya sisa, dan biaya yang dapat dinyatakan sebagai biaya untuk masyarakat. Dapat dilihat pada gambar 6.5 berikut ini, konsep Taguchi, bahwa gambar itu menunjukkan bahwa kerugian kualitas sebagai kurva yang meningkat pada peningkatan mengambil bentuk umum dari formula kuadrik sederhana. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa fungsi kerugian kualitas itu kualitas yang berorientasi sasaran menghasilkan produk lebih banyak dengan kategori terbaik. Kualitas berorientasi sasaran membawa produk ke arah nilai yang diinginkan. Selanjutnya, kualitas berorientasi kesesuaian menjaga produk dalam 3 standar deviasi dan distribusi dari spesifikasi untuk produk yang dihasilkan. Alat dari TQM. Alat untuk menghasilkan ide-ide. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah A. Lembar periksa, sebuah metode organisasi dari pencatatan data. Yang B. Diagram pencar, sebuah grafik dari nilai salah satu variabel vs variabel lainnya. C. Diagram penyebab dan efek, sebuah alat yang mengidentifikasi elemen proses atau penyebab yang mungkin mempengaruhi hasil. Yang selanjutnya, alat untuk mengatur data. Itu ada D. Grafik Pareto, sebuah grafik yang mengidentifikasi dan plot masalah serta cacat dalam urutan secara menurun dari frekuensi. E. Diagram alur, diagram proses, diagram yang menggambarkan langkah-langkah dalam sebuah proses. Selanjutnya yaitu alat untuk mengidentifikasi masalah. Ada F. Histogram, distribusi yang menunjukkan frekuensi dari kemunculan variabel. G. Diagram kendali proses statistik, yaitu diagram dengan waktu di sumbu horizontal untuk menaruh nilai-nilai dari statistik. Yang pertama adalah lembar periksa untuk menghasilkan ide-ide. Dapat dilihat pada gambar tersebut, lembar periksa adalah sebuah formula yang dirancang untuk mencatat data. Dalam banyak kasus, pencatatan dilakukan sehingga pola dengan mudah terlihat sementara data sedang diambil. Lembar periksa membantu analisis menemukan fakta atau pola yang mungkin dapat membantu analisis selanjutnya. Sebuah contoh adalah gambar yang menunjukkan perhitungan daerah di mana cacat terjadi atau lembar periksa yang menunjukkan tipe keluhan pelanggan. B. Diagram pencar, yaitu sebuah grafik dari nilai salah satu variabel vs variabel lainnya. Diagram ini menunjukkan hubungan antara dua pengukuran. Sebuah contoh adalah hubungan positif antara telepon servis dan jumlah perjalanan seseorang yang memperbaiki kembali ke truk untuk mengambil peralatan. Dapat dilihat pada gambar berikut itu. Selanjutnya adalah diagram penyebab dan efek. Alat lain untuk mengidentifikasi isu kualitas dan titik inspeksi adalah diagram penyebab dan efek, juga dikenal dengan diagram Ishikawa atau diagram Fishbone. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa manajemen operasional memulai dengan 4 kategori, yaitu material, mesin atau peralatan, tenaga kerja, dan metode. Keempat M ini adalah penyebab. Mereka memberikan daftar periksa yang bagus untuk menganalisis permulaan. Selanjutnya adalah alat untuk mengukur data, yaitu yang pertama adalah grafik Pareto. Adalah metode untuk pengorganisasian kesalahan atau cacat untuk membantu fokus atau usaha menyelesaikan masalah. Baik, di sini akan ada satu contoh soal. Kami akan menjelaskan di sini adalah grafik Pareto di Hotel Hard Rock. Baik, dari soal tersebut adalah Hotel Hard Rock di Bali telah mengumpulkan data dari 75 keluhan melalui telepon kepada manajer umum selama periode Oktober. Manajer ingin menyiapkan sebuah analisis dari keluhan tersebut. Data yang disediakan adalah pelayanan kamar sebanyak 54 keluhan, keterlambatan check-in 12, jam kolam renang dibuka 4, harga minibar 3, dan lain-lain 2. Di sini kita dapat menggunakan pendekatan dengan grafik Pareto adalah pilihan yang paling bagus. Baik, di sini ada solusi. Grafik Pareto seperti yang terlihat di bawah mengidentifikasikan bahwa sebesar 72% dari telepon masuk merupakan hasil dari satu penyebab, yaitu layanan kamar. 72% ini yaitu didapat dari layanan kamar sebanyak 54 keluhan, itu menjadi 72% dari seluruh keluhan yang ada.
Jadi caranya yaitu 54 dibagi dengan 75 dan dikali dengan 100, maka didapat 72%. Setelah itu, kita cari untuk keluhan yang lainnya, itu presentasinya sama dengan tadi, yaitu jumlah keluhan dibagi dengan keseluruhan jumlah keluhan, yaitu 75, dan didapatkan presentasi. Setelah didapatkan, urutkan dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Jadi karena pada soal ini sudah urut, yaitu 54, 12, 4, 3, dan 2 keluhan. Jadi kita tinggal mencari presentasinya saja. Dapat 72%, 16%, 5%, 4%, dan 3%. Setelah mendapatkan itu, kita akan mencari presentasi kumulatif. Caranya adalah presentasi keluhan terbesar itu ditambahkan dengan presentasi keluhan selanjutnya. Jadi didapatkanlah 72, 88, 93, dan 100%. Setelah itu kita gambar grafik Pareto sebagai berikut, dan kita hubungkan titik-titik dari grafik tersebut. Dari wawasannya, pandangan ini berarti meringkas data adalah sangat membantu, terutama dengan data dalam jumlah banyak. Seperti yang di studi kasus Southwestern University, pada akhir bab ini kita dapat dengan segera mengetahui masalah utama dan menyiapkan rencana untuk mengatasinya. Di sini ada contoh latihan pembelajaran satu lagi. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu, teman-teman. Manajer bar Hard Rock memutuskan untuk melakukan analisis serupa terhadap keluhan. Ia telah mengumpulkan sepanjang tahun ini terlalu mahal 22, minuman cair 15, layanan yang lambat 65, waktu yang pendek 8, bartender yang tidak ramah 12, menyiapkan grafik Pareto. Di sini kita akan mencari grafik Paretonya. Bagaimana caranya? Akan saya jelaskan dengan rinci sebagai berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan latihan pembelajaran dari contoh 1. Di sini kita mendapatkan ada 5 macam keluhan. Caranya yang pertama adalah kita urutkan dulu jumlah dari keluhan yang terbanyak ke keluhan yang terkecil. Caranya adalah jumlahkan total keluhan dan urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini saya mendapatkan ada layanan lambat yang paling besar adalah 65, terlalu mahal ada 22, minuman cair ada 15, bartender yang tidak ramah ada 12, waktu yang pendek ada 8. Selanjutnya, setelah urut dari yang terbesar ke yang terkecil, kita totalkan. Di sini saya mendapatkan ada 122. Setelah mendapatkan data tersebut, kita akan mencari presentasi dari jumlah keluhan. Caranya adalah jumlah keluhan dibagi dengan total jumlah keseluruhan keluhan dikali dengan 100. Di sini saya mendapatkan layanan lambat yaitu sebanyak 53%, terlalu mahal ada 18%, minuman cair ada 12%, bartender tidak ramah ada 10%, waktu yang pendek ada 7%. Setelah mendapatkan presentasi tersebut, kita selanjutnya akan mencari presentasi kumulatif. Caranya adalah dengan menjumlahkan presentasi keluhan terbanyak, yaitu 53%, ditambah dengan presentasi keluhan selanjutnya. Di sini sebagai contoh adalah 53%, ditambah dengan keluhan selanjutnya terlalu mahal yaitu 18%. Lalu kita mendapatkan 71%, dan seterusnya. 53% ditambah 18% ditambah 12% menjadi 83% sampai dengan 100%. Setelah mendapatkan data-data tersebut, kita masukkan ke dalam grafik Pareto. Caranya adalah kita gambar dulu grafik diagram Pareto dan diagram batangnya. Setelah itu, kita letakkan penjelasan keluhan di bawah, yaitu layanan lambat 53% dari presentasi tadi, terlalu mahal ada 18%, cair ada 12%, bartender tidak ramah ada 10%, dan waktu yang pendek ada 7%. Di atas diagram batangnya itu jumlah dari keluhan, ada 65, 22, 15, 12, dan 8. Setelah itu, di sebelah kiri ada jumlah dari keluhan, dan di sebelah kanan ada presentasi kumulatif dari data yang kita cari tadi. Setelah itu, kita hubungkan, dan kita mendapatkan titik dari, sebagai contoh, layanan lambat itu ada 53%, di titik presentasi kumulatifnya ada 53%. Ada terlalu mahal 18%, di titiknya ada 71%, dan seterusnya. Setelah kita menemukan titik-titik dari hubungan antara presentasi dan presentasi kumulatif, kita tarik garis dan didapatkanlah presentasi. Pengetahuan dari alat EGM, diagram alur, atau flowcharts. Cara grafik menyajikan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak bernotasi dan garis yang berhubungan pada gambar merupakan alat yang sederhana namun bagus untuk mencoba membuat arti sebuah proses atau menjelaskan proses. Alat untuk mengidentifikasi masalah. Histogram menunjukkan rentang nilai dari pengukuran dan frekuensi di mana setiap nilai terjadi. Terlihat pada gambar, mereka menunjukkan pembacaan yang paling sering terjadi
begitu pula variasi pengukurannya. Contoh S2, diagram alur untuk jasa MRI rumah sakit. Arnold Palmer Hospital telah melakukan serangkaian inisiatif perbaikan proses, salah satunya adalah untuk membuat jasa MRI menjadi efisien bagi pasien, dokter, dan rumah sakit. Langkah pertama, pendapat administrator adalah untuk mengembangkan diagram alat untuk proses ini. Pendekatan diagram staf perbaikan proses mengamati sejumlah pasien dan mengikutinya atau arus informasi dari awal sampai akhir. Berikut 11 langkah tersebut. 1. Dokter menjadwalkan MRI setelah memeriksa pasien atau awal. Pasien menjalani lab MRI dengan urutan uji dan catatan rekam medis. Pasien masuk melengkapi isian yang dibutuhkan. Pasien disiapkan oleh teknisi untuk melakukan pemindaian. 5. Teknisi menjalankan pemberian MRI. Teknisi memeriksa film untuk penjelasan. Jika MRI tidak memuaskan atau 20% dari waktu, langkah 5 dan 6 diulang kembali. Pasien dibawa kembali ke ruang rumah sakit. MRI dibaca oleh radiologis dan laporan disiapkan MRI dan laporan disampaikan secara elektronik kepada dokter. 11. Pasien dan dokter mendiskusikan laporan tersebut atau akhir. Wawasan. Dengan diagram alur di tangan, rumah sakit dapat menganalisis setiap langkah dan mengidentifikasi akhir nilai tambah dan aktivitas yang dapat ditingkatkan atau dihilangkan. Latihan pembelajaran. Jika tekanan darah pasien melebihi 200/120 saat disiapkan MRI, ia dikembalikan ke ruangannya untuk selama 2 jam dan prosesnya kembali ke langkah 2. Bagaimana diagram alurnya berubah? Jawab. Jadi, jika tekanan darah melebihi 200/120 bisa dilihat dari plot 7 kembali ke plot 5 dan plot 4 kembali ke plot 2. Diagram kendali. Diagram kendali proses statistik adalah diagram dengan waktu di sumbu horizontal untuk menaruh nilai dari statistik. Pengendalian proses statistik atau statistical process control atau SPC. Pengendalian proses statistik atau statistical process control SPC. Pengendalian proses statistik memonitor standar, melakukan pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan saat barang atau jasa sedang dihasilkan. Contoh dari hasil proses yang diuji, jika berada di atas batas yang masih diterima, proses tersebut diperbolehkan untuk dilanjutkan. Jika berada di luar batas tertentu, proses tersebut diberhentikan dan biasanya penyebabnya dicari tahu dan dihilangkan. Grafik pengendalian adalah presentasi grafis dari proses data dari waktu ke waktu yang menunjukkan batas kendali atas dan bawah untuk proses yang ingin kita kendalikan. Saat sampel berada di batas kendali atas dan bawah, maka tidak dapat pola yang dapat dilihat. Prosesnya dinyatakan dapat dikendalikan dengan hanya variasi alami yang ditampilkan sebaliknya. Prosesnya tidak dapat dikendalikan atau di luar penyesuaian. Pengetahuan dari alat TKM inspeksi ini dapat berubah berupa pengukuran, pengecapan, penyentuhan, penimbangan, percobaan produk atau terkadang bahkan menghancurkannya saat melakukannya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi proses buruk secepatnya. Inspeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem atau cacat produk, atau tidak mengubah produk atau meningkatkan nilai. Inspeksi hanya menemukan kekurangan dan catat. Selain itu, inspeksi adalah mahal dan tidak beri nilai tambah terhadap produk. Manajer operasional perlu mengetahui poin-poin penting dalam sistem. 1. Kapan saat inspeksi dan di mana kapan inspeksi. Kapan dan di mana untuk inspeksi. Menentukan kapan dan di mana untuk melakukan inspeksi bergantung dari jenis proses dan nilai tambah pada setiap tahapan. Inspeksi dapat mengambil tempat di poin-poin berikut. 1. Saat berada di pabrik, pemasok sementara pemasok sedang melakukan proses produksi di fasilitas Anda setelah menerima barang dari pemasok. 3. Sebelum proses yang mahal dan tidak dapat diubah. Saat tahap 4. Saat tahap demi tahap proses produksi. 5. Saat produksi atau jasa telah selesai sebelum pengiriman ke pelanggan. Pada saat berinteraksi dengan pelanggan. Inspeksi sumber. Hal ini mungkin disebut inspeksi sumber atau source inspection atau pengendalian sumber dan konsisten dengan konsep pemberdayaan karyawan di mana masing-masing karyawan memeriksa sendiri kerjaan mereka. Idenya adalah masing-masing pemasok, proses, dan karyawan memperlakukan langkah selanjutnya untuk sebagai pelanggan memastikan produk yang sempurna kepada pelanggan yang berikutnya. Inspeksi mungkin dibantu dengan menggunakan daftar periksa atau checklist dan pengendalian seperti alat fail-safe yaitu Pokayoke atau mencegah kesalahan atau anti kesalahan. Nama yang dipinjam dari bahasa Jepang pencegahan kesalahan atau kesalahan. Pokayoke adalah alat atau teknik untuk mencegah kesalahan foolproof yang memastikan produksi barang yang bagus setiap saat. Contoh sederhana dari alat yang menerapkan prinsip-prinsip pencegah kesalahan atau kesalahan adalah mulut pipa pompa bensin diesel yang tidak akan memuat di tangki Anda, atau handle lid mobil Anda, di McD sendok kentang goreng, dan tas standarisasi yang digunakan untuk mengukur jumlah yang tepat adalah bagian dari prinsip-prinsip anti kesalahan. Daftar periksa atau checklist adalah jenis dari prinsip anti kesalahan untuk membantu memastikan konsistensi dan kelengkapan dalam menjalankan tugas. Contoh dasar adalah konsep to-do list. Alat ini berbentuk dari daftar periksa sebelum lepas landas yang digunakan oleh pilot pesawat, daftar periksa keamanan pembedahan yang digunakan dokter, atau jaminan kualitas perangkat lunak yang digunakan programmer. Inspeksi industri jasa pada organisasi yang berorientasi jasa. Poin-poin inspeksi dapat diberikan pada lokasi dengan cakupan yang luas seperti yang digambar pada tabel 6.2. Ya, ini adalah contoh dari inspeksi dalam jasa pada tabel 6.2.
Inspeksi industri jasa manajer operasional memainkan peranan penting dalam mengatasi beberapa aspek utama. Dari kualitas jasa, pertama komponen tak berwujud dari beberapa jasa adalah penting. Seberapa bagus jasa dirancang dan dihasilkan membuat perbedaan. Kedua, aspek lain dari jasa dan kualitas jasa adalah proses. Hal-hal seperti keandalan dan kesopanan adalah bagian dari proses. Ketiga, manajer operasional harusnya menyadari bahwa ekspektasi pelanggan adalah standar terhadap kualitas jasa didapatkan dari perbandingan ekspektasi sebelum jasa dan ekspektasi aktual jasa mereka. Inspeksi terhadap atribut versus variabel. Inspeksi atribut mengklasifikasi sesuatu menjadi bagus atau cacat, tidak mengatasi kegagalan. Sebagai contoh, bola lampu meledak atau tidak. Inspeksi variabel mengukur dimensi tersebut sebagai bobot, kecepatan atau kekuatan untuk melihat jika sesuatu berada pada rentang yang dapat diterima. Jika sepotong kawat listrik seharusnya 0,01 inci dalam diameter mikrometer dapat digunakan untuk melihat apakah produk cukup untuk lolos inspeksi. 3M dalam jasa. Ini adalah contoh dari 3M dalam jasa terdapat pada tabel 6.2. Bagaimana apa yang sangat berbeda mengenai pemilihan jasa adalah definisi yang salah atas satu perbedaan yang tak berwujud antara produk. Dua, ekspektasi pelanggan yang tak berwujud atau atas produksi tersebut. Kendali proses statistik atau SPC. Kendali proses statistik, statistical process control SPC, adalah penerapan dari teknik statistik untuk memastikan bahwa proses memenuhi standar. Suatu proses dikatakan akan dioperasionalkan dalam kendali statistik ketika hanya ada satu sumber variasi semata, yaitu penyebab umum atau alamiah. Pertama, harus dimasukkan ke dalam kendali statistik dengan mendeteksi dan menghilangkan penyebab variasi istimewa khusus. Kemudian kinerjanya dapat diprediksikan dan kemampuannya untuk memenuhi ekspektasi konsumen dapat dinilai. Tujuan dari sistem kendali proses adalah untuk menyediakan suatu sinyal statistik ketika penyebab variasi yang khusus terjadi. Misalnya, sinyal dapat mempercepat tindakan yang dapat untuk menghilangkan penyebab-penyebab khusus atau variasi natural. Adalah banyak sumber variasi yang terjadi di dalam suatu proses, bahkan salah satu yang ada di dalam pengendalian statistik. Variasi natural membentuk suatu pola yang dapat digunakan sebagai distribusi. Kendali proses statistik SPC. Variasi khusus actionable variation dalam suatu proses dapat ditelusuri pada suatu alasan tertentu dan faktor-faktor, misalnya kehausan mesin, perlengkapan yang tidak diperbaiki, kelelahan atau para pekerja yang belum terlatih, atau batch bahan material yang baru. Semuanya merupakan sumber yang berpotensial bagi variasi-variasi khusus. Variasi dan khusus membedakan dua tugas bagi manajer operasional. Pertama adalah untuk memastikan bahwa proses mampu beroperasional di bawah kendali dengan hanya variasi natural semata. Kedua adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan variasi-variasi khusus sehingga proses tersebut akan tetap bertahan di bawah kendali. Sampel. Karena variasi natural dan khusus, kendali proses statistik akan menggunakan rata-rata dari sampel kecil, seringkali 4 hingga 8 barang, yang berlawanan dengan data pada suku cadang individual. Bagian-bagian individual cenderung menjadi sangat tidak membantu untuk membuat kecenderungan dengan cepat terlihat. Kendali proses statistik SPC. Gambar S6.1 memberikan pandangan yang terperinci mengenai tahapan penting dalam menentukan variasi. Proses skala horizontal dapat berupa barang berat sebagaimana dalam jumlah ounce dan dalam kotak sereal, atau panjangnya sebagaimana dalam tiang pagar, atau beberapa ukuran fisik. Skala vertikal adalah frekuensi sampel 5 korak sereal pada dalam gambar A adalah tertimbang. B membentuk suatu distribusi dan C dapat bervariasi. Distribusi yang hanya dibentuk dalam B dan C akan jatuh pada suatu pola yang dapat diprediksikan jika hanya variasi alamiah yang terjadi. Grafik kendali. Grafik kendali adalah proses pembangunan grafik kendali didasarkan pada konsep yang disajikan. Gambar S6.2 menunjukkan 3 distribusi yang merupakan hasil output dari 3 tipe proses. Tujuannya dari diagram kendali adalah untuk membantu membedakan antara variasi natural dengan variasi yang sehubungan dengan penyebab khusus. Pada gambar S6.2, suatu proses adalah A, berada dalam kendali dan proses tersebut mampu berproduksi di dalam batas kendali yang telah ditetapkan. B, berada di dalam kendali tetapi proses tersebut tidak mampu di dalam produksi di dalam batas yang telah ditetapkan. Atau C, berada di luar kendali. Grafik kendali untuk variabel-variabel. Variabel kepentingan di sini adalah segala sesuatu yang memiliki dimensi yang terus-menerus. Kecepatan panjang atau kekuatan grafik kendali untuk rata-rata X atau X bar dan kisaran R digunakan untuk memonitor proses yang memiliki dimensi yang berkelanjutan. Grafik X bar atau X bar chart
memberitahukan kepada kita apakah perubahan yang terjadi dalam kecenderungan sentral atau rata-rata dalam hal ini dari suatu proses perubahan ini mungkin berhubungan dengan keusangan keperkakas peningkatan secara bertahap dalam temperatur. Metode yang berbeda akan digunakan pada pergantian yang kedua atau bahkan material yang baru dan lebih kuat. Nilai grafik R atau R-car mengidentifikasikan bahwa untuk untung atau rugi dalam penyebaran yang telah terjadi. Perubahan seperti ini mungkin berhubungan dengan pemakaian yang sering perkakas yang kendur, aliran minyak yang tidak teratur pada mesin, atau kecerobohan dari operator suku cadang atau mesin. Dua tipe grafik akan berjalan beriringan ketika memonitor variabel karena mereka mengukur dua parameter yang kritikal: cenderungan sentral atau central tendency dan penyebaran dispersion. Dalil batas sentral. Fondasi teoritis untuk grafik X-bar adalah dalil atas sentral, central limit theorem. Dalil ini menyatakan bahwa terlepas dari distribusi populasi, distribusi atas X-bar masing-masing di mana adalah rata-rata dari sampel yang ditarik dari populasi akan cenderung untuk mengikuti kurva normal sebagai jumlah sampel yang meningkat. Dalil ini menyatakan bahwa satu distribusi rata-rata dari X-bar akan setara dengan rata-rata dari keseluruhan populasi disebut dan dua standar deviasi dari distribusi sampel. Standar deviasi X-bar akan menjadi standar deviasi populasi proses dibagi dengan akar kuadrat dari ukuran sampel N. Dalil batas sentral. Ini adalah dalil batas sentral bagian 2 bisa dilihat pada gambar S6.3. Dan ini adalah menetapkan batas waktu grafik rata-rata grafik X-bar. Menetapkan batas grafik rata-rata grafik X-bar apabila kita mengetahui melalui data masa lalu standar deviasi dari populasi proses. Standar deviasi kita dapat menetapkan batas kendali atas dan bawah dengan menggunakan formula berikut: batas kendali atas atau UCL X-bar ditambah Z standar deviasi X-bar 6.3. Batas kendali di bawah LCL X-bar dikurang 20 X-bar dikali X-bar, di mana X-bar rata-rata dari sampel rata-rata atau suatu nilai yang target yang ditetapkan untuk proses. Z jumlah standar deviasi normal 2 untuk 95,45%, tingkat keyakinan 3 untuk 99,73%. X-bar standar deviasi dari sampel rata-rata, standar deviasi populasi atau proses. N ukuran sampel. Contoh S1 akan menunjukkan bagaimana menetapkan batas kendali untuk sampel rata-rata dengan menggunakan standar deviasi. Contoh S1 menetapkan atas batas kendali penggunaan sampel berat kotak dari outflex di dalam suatu proses produksi yang besar di sampel tiap jam. Para manajer ingin menetapkan batas kendali yang memasukkan 99,73% dari sampel rata-rata. Pendekatan pilihan secara acak dan timbang 9N sama dengan 9 kotak tiap jam, kemudian temukan seluruhan rata-rata dan gunakan persamaan S6-3 dan S6-4 menghitung batas kendali. Di sini terdapat 9 kotak yang dipilih untuk jam 1. Yang pertama itu 17 ons, 13 on, 16 on, 18 on, 17 ons, 16 ons, 15 on, 17 on, dan 16 ons. Solusi: rata-rata berat dalam contoh pertama 17 ditambah 13 tambah 16 tambah 18 tambah 17 tambah 16 tambah 15 tambah 17 tambah 16 dibagi dengan 9. Juga standar deviasi populasi proses. Standar deviasi yang diketahui menjadi 1 ons. Kita tidak memperlihatkan tiap-tiap kotak yang dipilih secara acak dalam jam 2 hingga 12, tetapi di sini terdapat seluruh 12 sampel setiap jam. Rata-rata mean X-bar atas 12 sampel dihitung dengan persis tepat 16 ons. X-bar sama dengan rata-rata dari 9 box dibagi 12. Oleh karena itu kita memiliki X-bar sama dengan 16 ons, standar deviasi sama dengan 1 ons, N sama dengan 9 dan Z sama dengan 3. Batas kendali adalah UCL dikali R sama dengan X-bar ditambah Z dikali X sama dengan 16 tambah 3 dikali 1 akar 9 sama dikali 1 per 3 sama dengan 17 ons. LCL R sama dengan X-bar dikurang Z standar deviasi sama dengan 16 kurang 3 kali 1 per akar 9 sama dengan 16 dikurang 3 dikali 1 per 3 sama dengan 15 ons. Sebanyak 12 sampel ini kemudian diplot pada grafik kendali berikut. 17 sama dengan UCL, 16 sama dengan mean, 15 sama dengan LCL. Grafik kendali untuk sampel 9 box di luar kendali
Dan wawasan, karena rata-rata dari sampel rata-rata terkini jatuh di luar batas kendali atas dan bawah, yaitu dengan 15, maka kita dapat menyimpulkan bahwa proses kendali tidak menentu dan berada di dalam kendali. Latihan pembelajaran, jika standar deviasi populasi outflux adalah 2 dan bukannya 1, apakah simpulan Anda? Jawaban. Jadi, jawabannya itu ialah timbangannya kan itu ada 9. Jadi N-nya ada 9 setiap jam. Dan temukan rata-rata dan gunakan persamaan S6 strip 3 dan strip S6 strip 4. Pertama-tama itu cari dulu X bar-barnya dari rata-rata. Dari sampel X bar-bar itu akan udah diketahui 16 dari tambah 17 tambah 13 tambah 16 tambah 18 tambah 17 tambah 16 tambah 15 tambah 17 tambah 16 sama dengan 145 dibagi dengan 9. Jadi dapat X bar-barnya itu 16,1 dibulatkan menjadi 16. Z-nya itu ialah 3, dapat dari persamaan S6 strip 3, 99,73%. Standar deviasi dapat 1 karena setiap jam 1 jam. Ukuran sampel sudah diketahui, 9. Jadi X bar-barnya itu 16 on dari yang ditambah-tambahin tadi, yang dibagi 9. Terus standar deviasi itu kan 2, karena diubah di contoh 1 yang ada di soal. 1N sama Z tetap N9 dan Z itu 3. Rumus, UCL X barbar ditambah Z di X barbar tadi kan udah diketahui 16 on plus 3 karena Z itu 3 dikali 2 karena standar deviasi diganti 2 per 9 akar kuadrat 16 ditambah 3 dikali 2 per 3. 16 ditambah 6 per 3, 16 tambah 2 sama dengan 18. Dan sebaliknya. Selanjutnya, karena standar deviasi proses seringkali tidak tersedia, kita biasanya menghitung batas kendali didasarkan pada rata-rata kisaran nilai. Dari bukannya standar deviasi, kisaran atau R1 didefinisikan sebagai perbedaan di antara barang yang terbesar dan yang terkecil dalam satu sampel. Sebagai contoh, box outflex yang terbesar dalam jam 1 pada contoh S1 adalah 18 ons dan yang paling ringan adalah 13 ons. Sehingga kisaran pada jam tersebut adalah 5 ons. Kita menggunakan persamaan sebagai berikut ini. Jadi bisa dilihat dari rumus tersebut, rumus S6 strip 5 dan S6 strip 6, di mana R, sigma R1 dibagi dengan N, dan sama dengan itu adalah rata-rata kisaran sampel, R1 adalah kisaran untuk satu sampel, A2 adalah nilai pada persamaan tersebut, dan X bar adalah rata-rata dari sampel rata-rata. Contoh S2 memperlihatkan bagaimana menetapkan batas kendali untuk sampel rata-rata dengan menggunakan rata-rata kisaran. Dalam tabel 16.1 berikut ini adalah faktor-faktor untuk menghitung batas-batas diagram kendali 3 sigma. Jadi tabel berikut ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung soal berikut ini. Bagi dalam contoh S2, menetapkan batas rata-rata penggunaan tabel nilai. Botol minuman ringan Super Cola diberikan label berat bersih 12 ons. Memang keseluruhan proses rata-rata 12 ons telah ditemukan dengan mengambil banyak sampel, di mana tiap-tiap sampel terdiri atas 5 botol. Rata-rata kisaran dari proses adalah 0,25 ons. Tim OM ingin menentukan batas kendali atas dan batas bawah rata-rata dalam proses ini. Pendekatan, Supercola menerapkan persamaan S6/5 dan S6/6. Jadi kita menemukan nilai 0,577 tadi dari nilai N itu dari soal kita dapatkan adalah 5. Jadi dari tabel yang tadi kita cari untuk ukuran sampel N itu adalah 5 dan dari tabel berikut ini kita dapatkan nilai 0,577 dari faktor rata A2 itu. Jadi bisa dilihat setelah kita dapatkan nilai 0,577 kita masukkan ke dalam rumus persamaan S6/5 tadi, UCL X bar itu sama dengan X bar tambah A2 dikali R bar. X bar ya didapatkan 12 dari soal ditambah dengan 0,577 dikali dengan 0,25 ons. Itu sama dengan 12 ditambah 0,144 dan kita mendapatkan yaitu 12,144. Selanjutnya LCL X bar itu sama dengan X bar dikurang A2 dikali dengan R bar. Sama halnya tadi 12 dikurang dengan 0,144. Jadi yang pertama UCL tadi itu ditambah, berbeda dengan LCL X bar ini adalah dikurang. Dan kita mendapatkan hasil 11,856 ons. Wawasan, manfaat menggunakan pendekatan kisaran ini dan bukannya standar deviasi adalah bahwa pendekatan ini mudah untuk menerapkan dan mungkin sedikit membingungkan. Tapi pada latihan pembelajaran selanjutnya itu
Jika ukuran sampel yaitu N sama dengan 4 dan rata-rata kisaran sama dengan 0,20 ons, apakah revisi dari UCL dan LCL? Eh, jadi dalam soal latihan pembelajaran ini, kita mendapatkan bahwa N yang sebelumnya 5 itu diubah menjadi 4 dan rata-rata kisaran itu menjadi 0,20 ons. Baik, akan saya jelaskan secara terperinci sebagai berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari latihan pembelajaran S2. Dapat kita lihat bahwa N itu diganti menjadi 4 dan rata-rata kisaran diganti menjadi 0,20 ons. Maka didapatkanlah hasil sebagai berikut ini. Diketahui N sama dengan 4, R bar sama dengan 0,20 ons. Jadi UCL X barnya itu dicari dengan X bar bar ditambah A2 tetap dikali dengan R bar itu sama dengan 12 ditambah dengan 0,729 didapat dari tabel tadi yaitu N itu 4, jadi A2-nya itu 0,729. Setelah didapatkan dikali dengan R bar yaitu 0,20 menjadi 12 ditambah 0,1458, hasilnya adalah 12,1458 dan dibulatkan menjadi 0,146. Untuk LCLX bar itu sama dengan X bar bar dikurang A2 dikali R bar itu sama dengan 12 dikurang 0,729 dikali dengan 0,20 menjadi 12 dikurang 0,1458, hasilnya adalah 11,8542 dibulatkan menjadi 11, baik, selanjutnya adalah menetapkan batas grafik kisaran grafik R. Dalam contoh S1 dan S2 tadi, kita menentukan batas kendali atas dan bawah untuk proses rata-rata. Sebagai tambahan bagi yang bersangkutan dalam proses rata-rata, para manajer operasional tertarik dalam penyebaran proses atau kisaran. Meskipun proses rata-rata berada di bawah kendali, maka penyebaran dari proses tidak akan terjadi. Sebagai contoh, sesuatu proses yang sedang dikerjakan tersebut melewatkan satu bagian mainan yang diisikan pada kotak-kotak outflex. Teori di balik grafik kendali atas kisaran adalah sejalan dengan yang terdapat pada grafik terdahulu rata-rata proses. Batas ditetapkan pada 3 standar deviasi atas distribusi untuk rata-rata kisaran R. Kita dapat menggunakan persamaan berikut untuk menetapkan batas kendali atas dan bawah atas kisaran. Baik, dapat dilihat pada rumus berikut ini, di mana UCLR itu sama dengan D4 dikali dengan R. Di mana UCLR itu adalah batas grafik kendali atas untuk kisaran, LCL adalah batas grafik kendali bawah untuk kisaran, D4 dan D3 adalah nilai rata-rata kisaran. Pada contoh S3 menunjukkan bagaimana menetapkan batas kendali untuk kisaran sampel dengan menggunakan rata-rata kisaran. Baik, di sini kita disajikan tabel. Pada tabel L6.1 adalah faktor-faktor untuk menghitung batas kendali diagram kendali 3 sigma yang tadi. Dalam contoh S3 menetapkan batas kisaran penggunaan tabel nilai. Kisaran rata-rata suatu produk pada Clinton Manufacturing adalah 5,3 pounds dengan ukuran sampel sebanyak 5. Pemilik Roy Clinton ingin menentukan batas grafik kendali dan bawahnya. Pada melihat pada sampel 5, dia menemukan bahwa D4 adalah 2,115 dan D3 itu adalah 0. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa N itu adalah 5 dan D4 itu pada tabel ada didapat 2,115 dan D3-nya itu adalah 0. Untuk solusinya, kita masukkan rumus pada persamaan tadi, yaitu UCLR adalah D4 dikali dengan R, itu kita dapatkan tadi yaitu 2,115 dikali dengan 5,3 pounds dari soal, itu sama dengan 11,2 pounds. Selanjutnya yaitu LCL di R sama dengan D3 dikali dengan R sama dengan 0, dapat dari tabel, dan dikali dengan 5,3 pounds sama dengan 0. Wawasan menghitung kisaran adalah cara yang sederhana dan mudah untuk mengevaluasi penyebaran. Baik, di sini ada latihan pembelajaran contoh 3 yaitu Clinton memutuskan untuk meningkatkan ukuran sampel N sama dengan 7. Jadi N dinaikkan menjadi 7 dengan tidak ada perubahan pada kisaran rata-rata. Jadi R tadi tetap 5,3 pounds. Apakah nilai dari UCLR dan LCRR yang baru? Di sini terdapat jawaban, yaitu jawabannya adalah 10,197 dan LCL-nya adalah 0,403. Di sini caranya adalah sama, yaitu kita lihat bahwa N itu sama dengan 7, yang sebelumnya 5, maka kita lihat pada tabel, untuk N7 itu D4-nya adalah 1,924 dan D3-nya adalah 0,076. Jadi sama, kita terapkan rumus UCL R itu sama dengan D4 dikali dengan R, di mana D4 itu kita lihat dalam tabel tersebut adalah 1,924 dikali dengan 5,3 pounds.
Itu kita mendapatkan hasil 10,197. Dan LCLR itu sama dengan D3 dikali dengan R sama dengan, kita lihat bahwa jika M7 pada D3 itu adalah 0,076. Jadi 0,076 dikali dengan 5,3 sama dengan 0. Ya, seperti itu untuk latihan pembelajaran contoh S3. Selanjutnya adalah menggunakan grafik rata-rata dan kisaran. Grafik X-bar rata-rata dan grafik R menyerupai dua parameter. Grafik X-bar peka terhadap penggeseran dalam proses rata-rata, sedangkan grafik R peka terhadap pergeseran di dalam proses standar deviasi. Oleh karena itu, sampel menghasilkan grafik X-bar dalam gambar S6.5. A menunjukkan pergeseran di dalam proses rata-rata, tetapi karena penyebaran konstan, tidak ada perubahan yang dideteksi oleh grafik R. Sebaliknya, sampel dan grafik X-bar dalam gambar S6.5 B mendeteksi tidak ada pergeseran karena tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, tetapi grafik R mendeteksi pergeseran di dalam penyebaran. Kedua grafik diperlukan untuk menelusuri proses secara akurat. Tahap-tahap untuk diikuti ketika menggunakan grafik kendali terdapat 5 tahap yang umumnya diikuti dalam menggunakan grafik X bar dan R. Yang pertama, kumpulkan 20-25 sampel. Seringkali N sama dengan 4 atau N sama dengan 5. Tiap-tiap observasi dari suatu proses yang stabil dan menghitung rata-rata dan kisaran untuk masing-masing. 2. Menghitung keseluruhan rata-rata, X bar dan R, ditetapkan batas kendali yang sesuai, biasanya pada level 99,73%, dan hitung batas kendali atas dan bawah mula-mula mengacu pada yang ketiga yaitu gambar grafik sampel rata-rata dan kisaran pada sudut pandang grafik kendali mereka masing-masing, dan tentukan apakah mereka jatuh di luar batas yang didapat diterima dan atau tidak. 4. Investigasi poin atau pola yang mengindikasi proses berada di luar kendali. Upayakan untuk memperoleh penyebab khusus atau variasi, bahaslah penyebab ini dan kemudian lanjutkan proses. 5. Kumpulkan sampel tambahan dan jika diperlukan, memvalidasi ulang batas kendali dengan menggunakan data yang baru. Baik, dapat Grafik kendali untuk atribut. Grafik kendali untuk X-bar dan R tidak berlaku ketika kita melakukan sampel atau atribut yang mana umumnya diklasifikasikan sebagai cacat atau tidak cacat. Terdapat dua jenis grafik kendali atribut. Satu, yang mengukur persentase kecacatan dalam suatu sampel dinamakan grafik P. Dua, yang menghitung jumlah yang cacat dinamakan grafik C. Grafik P menggunakan grafik P atau P-chart merupakan cara utama untuk mengendalikan atribut. Meskipun atribut yang baik dan atau buruk mengikuti distribusi binomial, distribusi normal dapat digunakan untuk menghitung batas grafik P ketika ukuran sampelnya besar. Prosedur yang menyerupai pendekatan grafik X-bar di mana didasarkan pada dalil batas sentral. Formula untuk batas kendali atas dan bawah dari grafik P adalah sebagai berikut. UCLP sama dengan P bar ditambah Z dikali standar deviasi P. LCLP sama dengan P bar dikurang Z dikali standar deviasi P, di mana P bar sama dengan rata-rata bagian atau persen kecacatan dalam sampel. Z adalah jumlah standar deviasi atau Z sama dengan 2 untuk batas 95,45%, sedangkan Z sama dengan 3 untuk batas kendali 99,73%. Standar deviasi P sama dengan standar deviasi atas distribusi sampel. Standar deviasi P diestimasikan oleh formula standar deviasi P sama dengan akar P bar dikali 1 dikurang P bar dibagi N, di mana N adalah jumlah observasi dalam tiap-tiap sampel. Contoh S4 menunjukkan bagaimana menetapkan batas kendali untuk grafik P untuk standar deviasi ini. Contoh S4 menetapkan batas kendali untuk persentase kecacatan para pegawai pada Moiser Data System penting dalam mencatat ribuan asuransi setiap hari. Bagi berbagai macam perusahaan klien, CEO Donna Moiser ingin menetapkan batas kendali untuk memasukkan 99,73% variasi acak dalam proses entry data ketika berada dalam kendali. Pendekatan sampel kerja atas 20 para pegawai dikumpulkan atau dan diperlihatkan dalam tabel. Moiser berhati-hati dalam memeriksa 100 cacatan yang dimasukkan oleh setiap pegawai dan menghitung jumlah kesalahan. Dia juga menghitung bagian kecacatan dalam setiap sampel persamaan S6-9 sampai dengan persamaan S6-11. Kemudian gunakan untuk menetapkan batas kendali. Di sini terdapat 20 sampel dan juga masing-masing dari 20 sampel itu memiliki standar error atau kesalahan yang terdapat pada tabel dan dapat dilihat juga bagian yang cacat. Solusi: P
P bar sama dengan total jumlah kesalahan dibagi total jumlah cacatan yang diperiksa sama dengan 80, didapat dari jumlah keseluruhan error dibagi 100 dikali 20 sama dengan 0,04. Standar deviasi sama dengan akar 0,04 dikali 1 dikurang 0,04 dibagi 100 yang mendapatkan hasil 0,0196 yang dibulatkan menjadi 0,02. Catatan, 100 merupakan ukuran dari masing-masing sampel sama dengan N, UCLP sama dengan P bar ditambah Z dikali standar deviasi P sama dengan 0,04 yang didapat dari P bar ditambah 3 dikali 0,02, tetapi ada kesalahan penulisan sehingga mendapatkan 0, hasilnya 0,10. LCLP sama dengan P bar dikurang Z dikali standar deviasi P sama dengan 0,04 dikurang 3 dikali 0,02 yang hasilnya adalah 0. Karena kita tidak dapat memiliki persentase kecacatan yang negatif. Wawasan, ketika kita memplot batas kendali dan bagian kecacatan dari sampel, kita menemukan bahwa hanya ada satu pegawai entry data atau jumlah 17 yang berada di luar kendali. Perusahaan berharap untuk memeriksa pekerjaan dari individu tersebut sedikit lebih mendalam untuk melihat jika terdapat permasalahan yang serius terjadi. Dilihat gambar S6.6. Di sini dapat dilihat untuk sampel 1 dia memiliki bagian yang cacatnya 0,06, jadi kita lihat pada titik 0,06 dan juga seterusnya hingga sampel yang ke-20. Latihan pembelajaran, Moiser memutuskan untuk menetapkan batas kendali pada 95,45% alih-alih. Apakah UCLP dan LCLP yang baru? Jawabannya UCLP sama dengan P bar ditambah Z dikali standar deviasi P sama dengan 0,04 ditambah 2, karena 2 didapat dari rumus yang apabila 95,45%, maka standar deviasinya adalah 2 dikali dengan 0,02 yang mendapatkan hasil 0,08. LCLP sama dengan P bar dikurang Z dikali standar deviasi P sama dengan 0,04 dikurang 2 dikali 0,02 yang hasilnya 0. Selanjutnya, contoh S5. Menetapkan batas kendali untuk jumlah yang cacat. Red Top Cab Company menerima beberapa keluhan per hari mengenai perilaku dari para pengemudinya selama periode 9 hari, di mana hari adalah ukuran untuk unit. Pemilik Gordon Hoff menerima jumlah panggilan dari para penumpang yang marah sebagai berikut: 308964749 dan 8 untuk jumlah total keseluruhan 54 keluhan. Hoff ingin menghitung batas kendali di 99,73%. Pendekatan, dia menerapkan persamaan S6-12. Solusi, C bar sama dengan 54 dibagi 9 sama dengan 6 keluhan per hari, sehingga UCLC sama dengan C bar ditambah 3 dikali akar C bar sama dengan 6 ditambah 3 dikali akar 6 sama dengan 6 ditambah 3 dikali 2,45 sama dengan 13,35, atau kita bulatkan menjadi 13. LCLP sama dengan C bar dikurang 3 dikali akar C bar sama dengan 6 dikurang 3 akar 6 sama dengan 6 dikurang 3 dikali 2,45 sama dengan 0, karena angka ini tidak boleh menjadi negatif. Wawasan, setelah Hoff memplot grafik kendali yang meringkas data ini dan kemudian dipublikasikan dengan jelas di dalam ruang loker para pengemudi, jumlah panggilan yang diterima turun menjadi rata-rata 3 per harinya. Dapatkah Anda menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi? Latihan pembelajaran. Hoff mengumpulkan 3 hari lagi banyaknya keluhan, yaitu 10, 12, dan 8 keluhan, dan ingin menggabungkannya dengan 9 hari mula-mula untuk menghitung batas kendali terkini. Apakah UCLC dan LCLC yang direvisi? Seperti yang diketahui di soal, Hoff mengumpulkan 3 hari lagi banyaknya keluhan, 10, 12, dan 18 keluhan. Dan yang pertama kita akan menghitung C bar. C bar sama dengan 84 didapat dari 3 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 dan 8 keluhan.
atau 54 keluhan yang di soal yang di atas ditambah dengan 30 keluhan di latihan pembelajaran yang mendapatkan jumlah 84 keluhan yang dibagi dengan 12 itu didapat dari 9 hari yang ditambah dengan 3 hari lagi, yaitu 12, yang mendapatkan hasil 7 keluhan per hari. Sehingga UCLC sama dengan C bar ditambah 3 dikali akar C bar sama dengan 7, ditambah 3 akar 7 sama dengan 7 ditambah 3 dikali 2,64 sama dengan 7 ditambah 7,92 yang mendapatkan hasil 14,95. LCLC sama dengan C bar dikurang 3 dikali akar C bar sama dengan 7 dikurang 3 akar 7 sama dengan 7 dikurang 3 dikali 2,65 sama dengan 7 dikurang 7,95 yang mendapatkan hasil 0 karena tidak boleh negatif. Selanjutnya, pada tabel S6.3 membantu Anda dalam memutuskan grafik kendali manakah yang akan digunakan. Data variabel dengan menggunakan grafik dan grafik R. Satu observasi adalah variabel, di mana biasanya produk yang diukur untuk ukuran atau berat. Contohnya adalah lebar atau panjang dari sebuah kabel dan berat dari kaleng sub kabel. 2. Kumpulkan 20 hingga 25 sampel. 3. Kita menelusuri sampel atas N observasi masing-masing. Data atribut dengan menggunakan grafik P. 1. Observasi data atribut yang dapat dikategorisasikan sebagai baik dan buruk, atau lulus, gagal, atau berfungsi atau rusak dalam 2 pernyataan. 2. Kita berhadapan dengan pecahan atau bagian, proporsi atau persen kecacatan. 3. Terdapat beberapa sampel dengan banyak observasi masing-masing, sebagai contoh 20 sampel dari N sama dengan 100 observasi. Data atribut dengan menggunakan grafik A. Observasi adalah atribut yang memiliki kecacatan per unit output dapat dihitung. 2. Kita berhadapan dengan jumlah yang dihitung, di mana merupakan bagian kecil dari kemungkinan kejadian. 3. Kecacatan dapat berupa jumlah noda pada sebuah meja, kejahatan dalam setahun, dan lain sebagainya. Permasalahan manajerial dan grafik kendali. Dalam suatu dunia yang ideal, tidak ada kebutuhan akan grafik kendali. Kualitas merupakan suatu ketentuan yang sangat tinggi, di mana para pegawai tidak perlu membuang waktu dan uang untuk melakukan sampel dan memonitor variabel serta atribut. Akan tetapi, karena sebagian besar proses masih belum mencapai kesempurnaan, para manajer harus mengambil 3 keputusan mengenal grafik kendali. Pertama, para manajer harus memilih poin-poin di dalam proses mereka yang memerlukan SPC. Kedua, para manajer perlu untuk memutuskan jika grafik variabel, misalnya X bar dan R, atau diagram atribut lainnya, misalnya P dan C, yang tepat. Ketiga, perusahaan harus menetapkan kebijaksanaan SPC yang jelas dan spesifik bagi karyawan untuk diikuti. Suatu alat bantu dinamakan uji pengerjaan atau tes yang tersedia untuk membantu dalam mengidentifikasi jenis dan keabnormalan dalam suatu proses. Selanjutnya ada kapabilitas proses. Kemampuan suatu proses untuk memenuhi spesifikasi desain, di mana ditetapkan oleh desain rekayasa teknik atau kebutuhan konsumen, dinamakan kapabilitas proses atau proses capability. Sebagai contoh, katakanlah waktu yang diharapkan oleh konsumen untuk menunggu penyelesaian dari pengerjaan loop atau pelemasan pada quick loop adalah 12 menit dengan toleransi diterima kurang lebih 2 menit. Toleransi ini memberikan spesifikasi 14 menit dan spesifikasi bawah 10 menit. Proses loop harus memiliki kemampuan untuk beroperasional di dalam desain spesifikasi ini. Jika tidak, beberapa konsumen tidak akan terpenuhi kebutuhan mereka. Seperti manufaktur, misalnya toleransi untuk roda gigi Kemp-Harley sangat rendah, hanya 0,005 inci, dan suatu proses harus dirancang sehingga mampu untuk mencapai toleransi ini. Terdapat 2 ukuran secara kuantitatif yang sangat terkenal untuk menentukan jika suatu proses memiliki kemampuan: rasio kapabilitas proses dan indeks kapabilitas proses. Selanjutnya ada rasio kapabilitas proses. Untuk suatu proses agar mampu, nilainya harus jatuh di dalam spesifikasi atas dan bawah. Hal ini berarti bahwa kapabilitas proses adalah di dalam kurang lebih 3 standar deviasi dari rata-rata proses. Ketika kisaran nilai ini adalah 6 standar deviasi, toleransi kapabilitas proses yang mana persediaan di antara spesifikasi atas dan bawah harus lebih besar daripada atau sama dengan 6. Rasio kapabilitas proses atau CP dihitung dengan CP sama dengan spesifikasi atas dikurang spesifikasi bawah dibagi 6 dikali standar deviasi. Selanjutnya ada contoh 6. Rasio kapabilitas proses atau CP dalam proses klaim asuransi GE, X bar sama dengan 2
110,0 menit, dan standar deviasi 0,516 menit. Spesifikasi desain untuk memenuhi ekspektasi konsumen adalah 210 kurang lebih 3 menit. Jadi spesifikasi atas adalah 213 menit dan spesifikasi bawah adalah 207 menit. Manajer OM ingin menghitung rasio kapabilitas proses. Pendekatan GE menerapkan persamaan S6-13. Solusi CP sama dengan spesifikasi atas dikurang spesifikasi bawah dibagi 6 dikali standar deviasi. 213-nya kita masukkan yang dari soal, dikurang 207 dibagi 6 dikali standar deviasinya 0,516 yang mendapatkan hasil 1,938. Wawasan, ketika rasio adalah 1,00 artinya bahwa 99,73% output proses berada di dalam spesifikasi. Rasio ini menyarankan suatu proses yang sangat berkemampuan dengan ketidaksesuaian kurang dari 4 klaim per jutaan. Latihan pembelajaran, jika standar deviasi 0,60 dan bukannya 0,516, apakah CP yang baru? Jadi kita jawab, jika standar deviasinya 0,60, maka CP-nya adalah CP sama dengan spesifikasi atas dikurang spesifikasi bawah dibagi 6 dikali standar deviasi. Sama dengan 213 yang diperoleh dari soal dikurang 207 dikali 6 dibagi 6 dikali 0,60 yang didapat dari standar deviasi yang baru yang menghasilkan hasil 1,667. Selanjutnya ada indeks kapabilitas proses. Indeks kapabilitas proses mengungkapkan perbedaan di antara dimensi yang diinginkan dengan aktual atas barang atau jasa yang dihasilkan. Rumus untuk indeks kapabilitas proses adalah CPK sama dengan batas spesifikasi atas dikurang X bar dikurang batas spesifikasi bawah dibagi 3 dikali standar deviasi, di mana X bar adalah rata-rata proses dan standar deviasi adalah standar deviasi dari populasi proses. Selanjutnya ada contoh S7. Indeks kapabilitas proses atau CPK. Anda adalah seorang manajer perbaikan proses dan telah mengembangkan sebuah mesin baru untuk memotong sol untuk lini unggulan sepatu olahraga. Anda sangat tertarik karena tujuan perusahaan adalah tidak lebih dari 3,4 kecacatan per juta dan mesin ini merupakan inovasi yang Anda perlukan. Sol tidak dapat lebih dari kurang lebih 0,001 inci dari ketebalan yang dibutuhkan, yaitu sebesar 0,250. Anda ingin mengetahui jika Anda ingin mengganti mesin yang telah ada, yang mana yang memiliki CPK 1,0. Pendekatan, Anda memutuskan untuk menentukan CPK dengan menggunakan persamaan S6-14 untuk mesin yang baru dan mengambil keputusan dengan dasar tersebut. Solusi, batas spesifikasi atas sama dengan 0,251 yang didapat dari 0,250 di soal dikurang dengan 0,001 inci di soal yang mendapatkan hasil 0,251. Batas spesifikasi bawah 0,249 didapat dari 0,250 dikurang 0,001 inci. Rata-rata dari proses yang baru X bar sama dengan 0,250 inci. Estimasi standar deviasi dari proses yang baru adalah standar deviasi sama dengan 0,0005 inci. CPK sama dengan minimum dari batas spesifikasi atas dikurang X bar dikali X bar dikurang batas spesifikasi bawah dibagi 3 dikali standar deviasi. CPK minimum dari 0,251 dikurang 0,250 dikali 0,250 dikurang dikali 0,249 dibagi 3 dikali 0,005. Kedua perhitungan akan menghasilkan 0,001 dibagi 0,0015 sama dengan 0,67. Wawasan, karena mesin yang baru memiliki CPK hanya 0,67, maka mesin yang baru seharusnya tidak menggantikan mesin yang telah ada. Latihan pembelajaran. Jika sol dapat menjadi sebesar kurang lebih 0,002 dan bukannya 0,001 dari yang diperlukan 0,250, apakah CPK yang baru? CPK yang baru, CPK sama dengan minimum dari batas spesifikasi atas dikurang X bar dikali X bar dikurang batas spesifikasi bawah dibagi 3 dikali standar deviasi, sama dengan minimum dari 0,252 dikurang 0,250 dikali 0,250 dikurang
dikali dengan 0,249 dibagi 3 dikali 0,0005 sehingga 0,002 dibagi 0,0015 yang menghasilkan 1,33. Selanjutnya ada penerimaan sampel. Penerimaan sampel atau acceptance sampling adalah suatu bentuk pengujian yang melibatkan pengambilan sampel atau lot atau batch secara acak dari produksi jadi dan mengukurnya terhadap standar yang telah ditentukan sebelumnya. Penerimaan sampel dapat diterapkan ketika bahan material sampai di pabrik atau pada inspeksi final. Tetapi biasanya digunakan untuk mengendalikan lot produk yang dibeli. Banyak barang yang ditolak didasarkan pada level kecacatan yang tidak dapat diterima yang ditemukan dalam sampel. 1. Dikembalikan kepada pihak pemasok atau 2. Menjadi 100% diinspeksi untuk menyingkirkan seluruh barang yang cacat dengan biaya penyaringan ini biasanya ditagihkan kepada pemasok. Bisa dilihat pada gambar di bawah, gambar S6.7. Selanjutnya ada kurva karakteristik operasional. Kurva karakteristik operasional atau operating karakteristik atau OC menggambarkan seberapa baiknya rencana yang mendiskriminasi antara lot yang baik dan yang buruk. Sebuah kurva yang memberikan dengan suatu perencanaan tertentu, yaitu terhadap kombinasi N atau ukuran sampel dengan C atau level penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan probabilitas bahwa rencana akan menerima lot level kualitas yang beraneka ragam. Dengan penerimaan sampel, dua pihak yang biasanya terlibat, produsen dari produk dengan konsumen suatu produk, dalam menentukan rencana sampel, masing-masing pihak ingin menghindari kesalahan yang berbiaya mahal dalam menerima atau menolak lot. Selanjutnya, ada kurva karakteristik operasional. Di sini teman-teman dapat melihatnya pada gambar S6.8 di samping. Level kualitas yang dapat diterima atau acceptable quality level atau AQL adalah level kualitas terburuk di mana kita bersedia untuk menerimanya. Dengan kata lain, kita berharap untuk menerima lot yang memiliki level kualitas ini atau level yang lebih baik, tetapi tidak buruk. Jika level kualitas yang dapat diterima adalah 20 kecacatan dalam sebuah lot atas 1000 barang atau suku cadang, kemudian AQL-nya adalah 20 dibagi 1000 sama dengan 2% kecacatan. Persentase toleransi kecacatan lot adalah level kualitas lot yang kita pertimbangkan buruk. Jika kita berharap untuk menolak lot yang memiliki level kualitas ini atau level yang buruk. Selanjutnya ada kurva karakteristik operasional lanjutan yang dari tadi. Lanjutan slide sebelumnya. Untuk memperoleh rencana sampel, maka produsen dan konsumen harus mendefinisikan bukan hanya lot yang baik dan lot yang buruk melalui AQL dan LTPD, tetapi mereka juga menspesifikasikan level resiko. Resiko produsen atau A adalah probabilitas bahwa lot yang baik akan ditolak. Ini adalah resiko di mana sampel acak akan menghasilkan proporsi kecacatan yang jauh lebih tinggi daripada populasi keseluruhan barang. Suatu lot dengan level kualitas yang dapat diterima AQL masih memiliki peluang atau alfa untuk ditolak. Rencana sampel sering kali dirancang untuk memiliki risiko produsen yang ditetapkan pada alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Risiko produsen atau beta adalah probabilitas bahwa lot yang buruk akan diterima. Hal ini merupakan risiko bahwa sampel acak akan menghasilkan proporsi kecacatan yang lebih rendah daripada keseluruhan populasi barang. Nilai yang umum bagi risiko konsumen dalam rencana sampel adalah beta sama dengan 0,10 atau 10%. Selanjutnya ada kualitas rata-rata saat ini. Dalam sebagian besar rencana sampel, ketika lot ditolak, keseluruhan lot diinspeksi dan seluruh barang yang cacat digantikan. Penggunaan teknik penggantian ini meningkatkan kualitas rata-rata saat ini dalam hal persentase kecacatan. Pada kenyataannya, memberikan beberapa rencana sampel yang menggantikan keseluruhan barang cacat yang ditemui, 2 persentase kecacatan yang masuk yang sebenarnya untuk lot. Hal ini dimungkinkan untuk menentukan kualitas rata-rata saat ini dalam persentase kecacatan. Persamaan untuk AOQ adalah AOQ sama dengan PD dikali PA dikali N besar dikurang N kecil dibagi N besar. PD sama dengan persentase kecacatan lot yang sebenarnya. PA adalah probabilitas penerimaan lot untuk suatu ukuran sampel tertentu dan kualitas kecacatan. N sama dengan jumlah barang dalam lot. N kecil adalah jumlah barang dalam sampel. Untuk itu kita bisa melihatnya pada gambar S6.9. Ada batas spesifikasi bawah dan spesifikasi atas. A. Penerimaan sampel beberapa unit yang buruk diterima, lot baik atau buruk, dan seterusnya. Sekian presentasi dari materi
pengelolaan kualitas, dan kendali proses statistik. Referensinya dapat dilihat di buku Hazard dan Render pada halaman 241 hingga 315. Sekian dan terima kasih.